Shalom, selamat pagi sahabat Morning Call GPIB dimanapun saudara berada pada saat ini. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Saibi Nainggolan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Bengalon yang ada di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Mupel Kaltim II. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita hari ini. Saya ajak kita berdoa. Allah Maha Kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kami, tolonglah kami agar kami bisa menghayati bahkan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, khususnya Morning Call, pembacaan kita pada pagi yang berbahagia ini dari surat Paulus, yaitu di 1 Timotius, pasal pertama, ayat pertama sampai ke-6. 1 Timotius 1, ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang-orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Morning Call GPIB, sudah jelas bahwa pembacaan kita pagi hari yang berbahagia di hari Minggu ini adalah surat Paulus kepada anak seraninya atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Yang kalau kita baca tadi kita mendapat gambaran bahwa Paulus memperkenalkan dulu dirinya atau jati dirinya, keberadaannya kepada anak rohaninya Timotius, tentang keberadaannya atau tentang kerasulannya sebagai seorang murid Kristus, sebagai orang yang menerima juru selamat menerima kasih kemurahan dari juru selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tadi dalam pembacaan ini, Paulus coba memberikan sebuah penekanan, sebuah pemahaman kepada Timotius bahwa dalam perjalanan pelayanannya, rupanya di salah satu jemaat yang disebut di sini adalah Efesus, sedang mengalami sebuah keadaan yang tidak ideal, di mana pada waktu itu Paulus mendapatkan informasi bahwa ada terjadi ajaran atau penyebaran ajaran sesat yang tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Sehingga Paulus meminta kepada anaknya Timotius, anaknya di dalam Tuhan, agar Timotius datang ke Efesus dan memberikan mereka tuntunan, ajaran, dan nasihat, agar mereka bisa kembali memahami tentang keselamatan yang sesungguhnya, bukan seperti yang diajarkan oleh para rasul-rasul palsu atau pengajar-pengajar sesat yang coba memutarbalikkan iman Kristen. Kalau kita menelaah ke surat-surat yang ada di Efesus, setidaknya kita menemukan beberapa persoalan yang terjadi di jemaat. Misalnya, di jemaat waktu itu Bapak Ibu, ada pemahaman bahwa keselamatan adalah upaya. Keselamatan adalah usaha dari manusia sendiri. Misalnya dalam Efesus pasal 2 dimulai dari ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan bahwa bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Rupanya di Efesus waktu itu muncul ajaran sesat yang coba mengatakan bahwa keselamatan adalah pemberian
atau usaha dari manusia yang bisa diperoleh karena berkat kerja keras dan upayanya sendiri. Padahal Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah pemberian anugerah dari Allah di dalam kehidupan yang tidak kita peroleh atas usaha kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya persoalan pengajar sesat yang mengatakan bahwa keselamatan adalah upaya manusia, kerja keras, atau hasil usaha manusia. Tapi juga terjadi di jemaat bahwa ada golongan di mana jemaat yang notabene-nya latar belakang Yahudi mengalami berbenturan atau mengalami konflik dengan jemaat yang non-Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi saat itu masih sangat memegang teguh tradisi budaya mereka, silsilah mereka yang memandang bahwa orang Kristen yang ada di Efesus, khususnya Yahudi, jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada atau orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya yang ada di Efesus. Nah, Paulus secara khusus mengingatkan anak seraninya, yaitu Timotius, bahwa itu semua adalah omongan kosong belaka. Itu semua adalah tidak benar. Karena sesungguhnya keselamatan adalah karena iman, karena pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita menemukan dalam pembacaan kita, khususnya dalam 1 Timotius 1 tadi, di ayatnya yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Jadi rupanya ada kesombongan rohani dari orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, bahwa mereka jauh lebih benar, jauh lebih layak dan diterima oleh Tuhan sebagai keturunan Yahudi atau Abraham. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini yang menjadi gambaran atau menjadi tantangan yang dialami oleh Timotius ketika diutus oleh Paulus ke daerah yang namanya jemaat Efesus. Dan yang menarik, Paulus mengingatkan dalam ayat 5 agar Timotius menyapa jemaat Efesus itu dengan kasih. Bukan karena untung atau laba, bukan karena kepentingan pribadi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi Paulus mengharapkan Timotius datang ke sana dengan tujuan yang jelas, dengan maksud yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan kepentingan pribadi. Karena dikatakan di ayat 7, ada banyak orang-orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang menyesatkan dengan omongan yang sia-sia. Jadi pengajar-pengajar palsu saat itu coba mencari keuntungan dari jemaat di Efesus, memecah belah persekutuan karena identitas kesukuan, karena identitas kebangsaan. Tapi Paulus mau bilang, engkaulah yang harus menasihatkan, engkaulah yang harus meluruskan apa yang benar sehingga jemaat Efesus kembali terpelihara dalam iman kepada Yesus Kristus. Saya melihat di sini ada kerjasama yang baik antara Paulus yang senior dengan Timotius yang junior. Ada kerjasama yang baik, ada kolegialitas yang baik dalam berpelayanan tanpa memandang usia. Ada kerjasama yang bisa dibagi dengan baik dalam berpelayanan, sehingga Paulus bisa ke Makedonia dan Timotius bisa pergi ke Efesus. Apa yang bisa kita renungkan dari pembacaan ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah jemaat bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi perselisihan karena berbagai pemahaman, berbagai kepentingan, berbagai maksud dan tujuan yang tidak jelas. Seperti yang terjadi di Efesus. Ada orang-orang pengajar sesat yang ingin mencari keuntungan, ingin mendapatkan loba untuk pribadinya. Ada juga yang coba menyesatkan jemaat dengan mengatakan keselamatan upaya manusia, coba mengaburkan iman jemaat. Ada yang coba membanggakan tradisi dan status lahiriah sebagai seorang Yahudi. Ada kesombongan secara budaya, secara kultur, secara status sosial. Karena mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, keturunan Abraham. Nah, terkadang dalam jemaat bisa terjadi demikian. Ada perpecahan, perselisihan karena ego sektoral. Karena ada kesombongan pribadi. Ada karena kesukuan. Ada karena budaya, ada karena motif, ada karena alasan status sosial, pekerjaan, dan sebagainya. Ini yang diingatkan oleh kita, bahwa dalam jemaat harus ada kesatuan dan kerjasama. Yang kedua, kita bisa melihat kerjasama yang baik di antara Paulus dan Timotius. Bagaimana yang muda dan yang tua berkolaborasi untuk pelayanan. Di gereja pun harus begitu. Tidak boleh
Ada satu pihak merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih paham, lebih senior, yang lain tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Semua harus saling bekerja sama sesuai tema kita. Bagaimana kita menghargai yang namanya intergenerasional. Dan yang terakhir yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu khususnya dalam pembacaan ini adalah bagaimana melayani dengan kasih. Seperti yang pesan Paulus kepada Timotius. Dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, dengan cinta kasih dikatakan, dengan hati nurani yang murni dan tulus ikhlas. Itu yang harus kita kerjakan dalam pelayanan di jemaat. Kalau itu yang kita lakukan, maka pelayanan kita berbuah. Tapi kalau pelayanan kita tidak tulus, tidak akan berhasil dan akan mengecewakan kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur karena berkat kasih-Mu, kami dapat berkumpul dalam kegiatan Morning Call. Dan sapaan firman-Mu kiranya dapat kami lakukan. Sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan kekuatan tuntunan Tuhan. Dan mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat Morning Call. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 kakak, di mana 80% kakak adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR. Sehingga secara ekonomi, GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988, ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh Bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG. Mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.